Halo Shalom semuanya, selamat pagi, happy weekend bagi kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Sabtu ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita, mendorong setiap kita, baik jemaat yang ada di HCC Malaysia maupun saudara yang bergereja di tempat yang lain, mari persiapkan diri saudara, persiapkan hati saudara untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya minggu, besok di minggu yang kedua. Nah, saya berdoa supaya melalui firman Tuhan kita diberikan gairah untuk terus datang mencari Tuhan, untuk terus datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya sempat membagikan sedikit di hari Rabu kemarin bahwa saudara, para imam dan juga tua-tua bangsa Israel, mereka takut kehilangan kenyamanan mereka sehingga mereka tidak percaya kepada Injil. Nah, hari ini saudara, saya ingin masuk sedikit lebih dalam untuk merenungkan bagian ini. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan begini saudara. Dalam kehidupan kita di dunia modern hari ini ada banyak orang yang menolak untuk percaya Yesus, ya, bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut. Mereka menolak percaya dan mereka lebih memilih untuk hidup terus dibayang-bayangi oleh rasa bersalah atas dosa dan kesalahan mereka. Saudara, para imam harus mengakui, sebenarnya mereka harus mengakui bahwa ya benar, Yesus bangkit dari kematian. Ya benar, apa yang Yesus sampaikan kepada mereka sebelum dia disalibkan itu benar, bahwa dia akan bangkit mengalahkan maut dan menebus dosa manusia. Tapi mereka memilih kenyamanan mereka, mereka memilih untuk mempertahankan pride mereka dengan berbohong. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi hari-hari ini, saudara. Mungkin di dalam kehidupan kita, atau di dalam kehidupan banyak orang yang lain, tanpa kita sadari, saudara, ketika kita melakukan kesalahan. Apa yang kita pilih? Apakah kita memilih untuk datang kepada Allah, mengakui dosa kita, dan menerima pemulihan di dalam Dia? Atau kita memilih untuk berusaha menyembunyikan kesalahan kita, menciptakan keadaan perasaan baik-baik saja melalui kegiatan-kegiatan rohani. Saudara, kadangkala orang berpikir dengan dia datang beribadah itu dapat memberikan rasa aman terhadap tuduhan-tuduhan, ya. Sehingga waktu pulang dari gereja tanpa ada pengakuan dosa, tanpa ada pertobatan, sepertinya everything okay, tidak ada yang terjadi. Sepertinya semua baik-baik saja. Saya mau kasih tahu, saudara, itu semua adalah kebahagiaan, adalah kenyamanan yang palsu. Karena jalan keluar dari dosa itu bukanlah banyak berdoa. Jalan keluar dari dosa bukanlah banyak ibadah, bahkan bukan melayani. Jalan keluar dari dosa adalah mengaku dan bertobat, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh melayani. Bukan. Tapi yang penting bukanlah ibadah, bukanlah pelayanan, bukanlah berdoa. Percuma kita berdoa dan melayani kalau kita tetap tinggal di dalam dosa. Percuma kita beribadah serajin apapun kalau kita tetap ada di dalam dosa. Yang penting di sini adalah begini, ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita mau bertindak, melangkah keluar dari dosa itu? Itulah sebabnya kebangkitan Kristus terjadi, supaya kebangkitannya menjadi satu perenungan bagi kita bahwa maut sudah dikalahkan dan kita bisa datang pada Allah kapan saja. Kita bisa mengaku dosa kita dan kita tidak perlu lagi dikejar oleh rasa bersalah. Seringkali yang membuat kita terintimidasi adalah karena hati nurani kita terus menuduh kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang salah, sehingga untuk menutupi tuduhan itu kita melakukan banyak hal yang rohani. Nah, biarlah hari ini kita diberikan satu pencerahan bahwa jalan keluar dari dosa itu bukanlah banyak melakukan hal rohani. Jalan keluar dari dosa adalah, mari percayalah bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Kuasa dosa sudah dikalahkan, sehingga waktu kita datang mengaku kepadanya, kita menerima kelepasan dari Tuhan. Mungkin berat bagi kita untuk meninggalkan dosa perzinahan. Berat bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang lain. Tapi waktu kita mengaku kepada Allah, kita datang kepada Allah tanpa ada yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kita datang dengan merdeka di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah berkenan atas kita. Karena kita sudah mengutarakan semuanya kepada Tuhan. Kelemahan dan dosa kita, Tuhan tahu. Dan kita tahu, waktu kita mengaku di hadapan, Dia tidak jijik atas kita. Justru Dia sedang melakukan pemulihan, mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah perenungan di akhir pekan ini
menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan atau dosa yang saudara hadapi setiap hari. Namun percayalah saudara, tidak peduli seberapa rusak engkau, tidak peduli seberapa buruk keadaan. Ketika engkau datang minta ampun, mengakui di hadapan Allah kesalahan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan yang akan mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini. Selamat beribadah di setiap ibadah raya kita besok, dimanapun kita bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.